Jadi gini ya, kalau masalah Inara mau sidang isbat, saya belum dengar nih, belum dengar, belum tahu ya karena konfirmasi sama Insanul belum sampai sejauh sampai saat itu. Tapi saya garis bawahi yang namanya sidang isbat itu penetapan daripada pernikahan. Itu harus izin daripada istri sah. Kalau nggak ada izin dari istri sah, keluar surat nikah, ini menjadi polemik hukum, berdampak hukum. Tuntutannya bisa lebih panjang, lebih tinggi, di atas 5 tahun. Nah, ini udah terima belum resikonya seperti itu? Tentunya itu yang menjadi poin penting ya. Jadi gini, kalau yang namanya keinginan mau disahkan oleh negara tapi tidak direstui oleh istri sah, itu sama aja ini melanggar undang-undang ya. Saya rasa gitu ya. Jadi kita pikir ini bagian terpenting adalah bagaimana kita fokus kepada Insanul bisa damailah dengan istrinya, dengan Mawa. Itu aja poinnya. Karena ini polemik udah sampai ke mana-mana kan. Nah, itu menyangkut juga nama baiknya Insanul. Tapi Insanul alhamdulillah sampai kemarin dia komunikasi, dia ke psikolog, sedang berobat juga. Nah, ini juga mungkin bagian terpenting juga, bisa dia merendahkan egonya, terus dia mau ketemu Mawa dan mau minta maaf. Salah satu poin yang paling penting adalah dia meminta maaf dulu sama Mawa, perkara itu tidak dimaafkan dan proses hukum juga berlanjut, itu satu risiko, ya kan? Risiko perbuatan Insanul. Jadi harus dihadapi. Saya rasa yang terpenting itu. Ya kalau itu saya tidak pernah dengar langsung ya. Saya nggak tahu juga kalau masalah mau diresmikan secara negara ya. Tapi balik lagi yang namanya satu perkawinan tanpa direstui desa itu sama aja hal yang melawan hukum. Saya rasa ini berdampak hukum juga, bahaya juga kan. Saya rasa ini yang harus dipertimbangkan oleh Inara dan Insanul ke depannya. Karena bagaimanapun juga istri sah itu adalah Mawa sampai detik ini. Kalau mau ya memang harus sepertujuannya mereka Mawa. Kalau enggak ya nggak bisa lah. Kalau mau tetap dijalankan silakan aja, tapi kan ini menjadi polemik hukum juga. Ya, saran-saran yang selalu saya sampaikan kepada Insanul, karena saya juga jarang maksudnya nggak pernah komunikasi dengan Inara. Tapi saya selalu memberikan saran penting kepada Insanul bahwa bagaimanapun juga istri sahnya itu adalah Mawa. Kamu datang ke dia, minta maaf, sujud di dia kalau perlu, minta maaf. Walaupun proses hukum itu tetap berjalan, dia harus hadapi. Tapi setidaknya kamu datang ngelihat anak dan ngelihat Mawa. Minta maaf. Kalau memang nanti di perjalanan peminta maafannya itu juga tidak diberi maaf, setidaknya kamu bisa lihat anak. Tidak bisa lihat anak. Dan kamu gentleman di situ. Saya sampaikan di situ karena apa? Saya meminta agar secepatnya Insanul lakukan permohonan maaf langsung kepada Mawa. Ya kalau masalah ini kan sebenarnya masalah keberanian aja kan. Kalau Insanul udah saya sampaikan, udah datengin aja. Nggak mungkin kamu dilakukan kekerasan dan lain-lain. Saya rasa ini jauh karena ini publik sudah menyorotin semua. Datang aja, minta maaf, duduk bareng, ya kan? Itu lebih baik ya. Karena gimana pun juga istri sah itu masih melekat di Insanul dan di Mawa ya. Ya kalau yang namanya isbat diminta tanpa sepersetujuan itu kan agak janggal ya. Kalau menurut saya ini satu hal yang menurut saya janggal, nggak lazim lah. Tapi balik lagi, semua itu kan masing-masing punya keinginan. Tapi kalau memang keinginan itu mau dijalankan, ada risikonya. Kalau mau berjalan juga resikonya juga bukan sanksi sosial aja, tapi sanksi hukum juga ada. Itu harus dipikirkan juga matang-matang kan. Saya rasa harus dipikirkan lebih jauh ke depannya gitu kan.
Ya kalau masalah sidang isbat itu Inara meminta itu saya tidak tahu dan saya belum mendengar juga tuh langsung kepada dari dia kan gitu. Ya kalau namanya restoratif justice itu kan diatur di dalam Perkap ya kan. Jadi di dalam Perkap nomor 8 itu diatur bahwa dalam proses penyelidikan itu kita boleh mengajukan restoratif justice. Kenapa? Karena ini masih melekat nih suami istrinya. Suami istri masih melekat, masih dalam posisi dia masih dalam suami istri. Jadi alangkah lebih baiknya bisa secara restoratif. Andai kata nih restoratif justice sudah dijalankan, ya kan? Ya kan? Proses hukum masih tetap mau berjalan nggak apa-apa. Tetapi kan biar bisa tahu bahwa ini ada konsekuensi hukum di sini. Jalanin prosesnya. Saya udah bilang sama Insanul, walaupun kamu dalam proses hukum kamu harus hadapin sampai proses di ujung, sekalipun kamu juga harus hadapi. Kamu laki-laki, gitu. Tapi setidaknya kamu ngeliatin gentleman kamu kepada suami, istrimu, istri sahmu, datang, lihat anak minta maaf, itu kan lebih baik ke depannya. Saya nggak tahu ya, karena Inara ini bukan bagian daripada Insanul punya keinginan, tapi kan masing-masing pihak punya keinginan. Nah, kalau saya lihat di sini, Insanul sendiri dari keinginan pribadinya dia pengen berdamai dengan Mawa karena dia masih agak kesulitan nih menyatukan ketemunya. Jadi bingung dia. Jadi dia mau, ini kan prosesnya bukan proses konsekuensi hukum berat. Tentunya pihak kepolisian di sini juga harus melihat secara objektif ya, secara analisa hukum bicara. Karena ini bukan suatu tindakan berat loh. Di bawah 5 tahun penjara, ini dugaannya perzinahan. Kalau memang ini ada suami istri yang bisa dirujukan, bisa ketemu untuk bisa dimaafkan, ya saya rasa ada maaf di situ, ada janji, ada pernyataan, ada dan lain-lain. Dan nanti kan di situ terlihat tuh. Kan namanya proses hidup rumah tangga itu kan ada pasang surut, ada damai, terus berantem dan lain-lain, itu kan biasa kan. Tapi kan setidaknya dibuat rules apa maunya. Nah, kemarin Insanul udah saya kasih tahu, datengin, mau minta maaf gitu. Jadi kita kesampingkan dulu nih proses dengan Inara. Karena apa? Karena ini polemik rumah tangga yang sah, yang harus diperjuangkan, itu yang terpenting. Ya kalau saya itu haknya menjadi haknya si Inara kan, tapi balik lagi Insanul kan komunikasi dengan saya kemarin, kalau dia mau mengikuti saran dan pendapat saya rasa itu yang terbaik ya. Datangin istri sah, lakukan permintaan maaf, permohonan maaf, dan memberikan pernyataan ya, seperti apa pernyataanmu yang membuat istrimu tenang ya. Kalau itu bisa ya, semua kan tergantung masing-masing pihak. Kalau saya bicaranya adalah gentleman dulu, datengin, itu terpenting karena ini bagian terpenting dari seorang laki-laki yang harus datengin istrinya, lihat anaknya. Jadi Insanul pernah ngomong, kalau saya udah minta maaf, Mawa udah minta memaafkan, terus tapi proses hukum lanjut, saya bilang udah jalanin ya, gentleman, jalanin, hadapin. Kalau semua hasil sampai di ujung, ikutin prosesnya, konsekuensinya jalani. Karena menjadi laki-laki itu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau memang itu terbukti semuanya sesuai dengan aturan hukum. Balik lagi, kalau memang si Mawa ini bisa berdamai, itu kan lebih baik. Karena kan buat dia juga nanti jadi ganjelan kan. Karena proses kan masih berjalan nih, bergulir. Ya kalau update di Polda saat ini masih berjalan sesuai aturan ya. Namanya restoratif masih berjalan, tentunya difasilitasi oleh masing-masing. Dan tentunya diakomodir oleh Polda Metro. Tentunya ini bagian perjalanan dari proses penyelidikan yang juga kita hormatin. Nah nanti tinggal menunggu nih hasilnya. Misalnya di minggu depan ada proses yang menyatakan bahwa menolak restoratif justice, tandanya proses hukum tetap berjalan. Nah tinggal saksi-saksi yang mau dihadirkan lagi itu ntar akan dihadirkan kan gitu, barulah nanti proses selanjutnya. Tentunya sudah ya.
Karena kemarin udah di preskon oleh Kabid Humas Polda Metro, sudah mengajukan restoratif justice. Iya, Insan udah duluan Insan ya. Kemudian baru menyusul kalau nggak salah Inara ya. Ya belum ada jawaban, kita hormati prosesnya. Belum ada jawaban dari Mawa. Semoga aja ada permohonan itu dijalanin. Tapi kalau namanya dia menandatangani proses restoratif justice itu kan belum tentu juga terjadi. Biasanya kalau orang menandatangani restoratif justice, dia datang ternyata tidak deal, tidak ada sepakat, ya sudah, tidak jadi. Jadi ini juga belum tentu. Jadi sama-sama sepakat untuk melakukan restoratif justice pun belum terjadi suatu perdamaian. Perdamaian itu dituangkan di dalam surat dan dijadikan dokumentasi foto bahwa ini terjadi damai. Itu nanti setelah adanya sama-sama sepakat. Nah, kalau dalam prosesnya sudah mengajukan, terus sudah disampaikan juga ke pihaknya Mawa juga menolak, itu juga nggak apa-apa. Itu kan hak kan semua orang. Tapi kalau dia mau, terus nanti pengen tahu sih restoratif justice-nya apa sih? Misalnya, andai kata nih Insanul, oh ya udah saya ingin meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi atau bagaimana? Kita nggak pernah tahu apa isinya nanti. Ya, salah satu bentuk Insanul pasrah ini adalah karena sampai detik ini dia juga belum ada jawaban, ya. Tapi haknya Mawa kan nggak jawab juga. Tapi kalau menurut saya biarkan aja ini berjalan, ya kan, namanya prosesnya udah berjalan kan. Nanti tinggal saksi-saksi dihadirkan lagi, karena katanya ada saksi-saksi lain yang akan dihadirkan, ada 2 atau 3 orang yang akan dihadirkan di Polda Metro. Tentunya Polda harus mengakomodir itu juga kan, antara pelapor dan terlapor, jadi sama-sama berimbang kan.